Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi syekhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-imam Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabun Nikah باب الندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب ابن أبي العالية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة الشيطان. وقال حدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي زبير قال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. Bab anjuran untuk mendatangi istri atau budak sahayanya bagi orang yang melihat seorang perempuan lalu terdorong syahwatnya agar dia menggauli istrinya. Yani di sini
di bab ini dorongan kepada orang yang melihat seorang perempuan sehingga terdorong syahwatnya, atau siapa yang melihat seorang perempuan lalu terdorong syahwatnya, maka dianjurkan baginya untuk segera mendatangi istrinya dan menggaulinya. Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita, lantas beliau mendatangi istrinya Zainab, di mana Zainab sedang menyamak kulit, yakni sedang memproses kulit supaya disamak. Faqadha hajatahu, lalu beliau melampiaskan hajatnya. Thumma kharaja ila ashabihi, lalu dia keluar ke sahabat-sahabatnya. Faqal, lalu dia mengatakan, beliau bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin. Sesungguhnya wanita itu datang menghadap atau tampak dari depan dalam gambaran syaitan. Wa tudbiru fi surat syaitan. Dia pergi dalam gambar syaitan, yakni membelakangi, menghadap, dalam surah syaitan, dalam gambar syaitan, membelakangi dalam gambar syaitan. Fa idza absara ahadukum ra'atan falyati ahlahu. Apabila salah seorang di antaramu melihat seorang perempuan, hendaklah dia mendatangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Karena perbuatan itu akan menghilangkan apa yang ada di hatinya. Hadis yang kedua dari Jabir juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan, bahwasanya Nabi melihat seorang perempuan. Fadzakara bimithlihi, lalu beliau sebutkan seperti hadis sebelumnya. Ghaira annahu qala, hanya saja beliau mengatakan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu mani'atan wa lam yadhkur tudbiru fi surat syaitan. Beliau mengatakan bahwasanya wanita itu bahwasanya dia mendatangi istrinya Zainab yang dia sedang memproses kulit, dan tidak disebutkan di situ pergi dalam bentuk syaitan. Jabir bin Abdullah dalam hadis ketiga dia mengatakan, sami'tu nabiyya yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, idza ahadukum a'jabatuhum ra'atah, idza ahadukum a'jabatuhul mar'atu, idza ahadukum a'jabatuhul mar'atu fawaqa'at fi qalbihi faly'amid ila imra'atihi falyuwaqi'ha fa inna dhalika yarudduha fi nafsihi. Apabila salah seorang di antaramu
suka dengan perempuan, yakni perempuan menjadikan dia takjub kepada perempuan itu, ya. Lalu waqa'at fi qalbihi, hal itu berkesan di hatinya, yakni maksudnya bergerak syahwatnya. Falya'mid ila imra'atihi, hendaklah dia mendatangi istrinya. Faliwaqi'ha, hendaklah dia gauli istrinya itu. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena hal itu akan menghilangkan apa yang bergerak di hatinya tadi. Hadis-hadis yang kita baca ini hadis yang sangat mulia. Bagaimana agama kita menjauhkan kita dari hal-hal yang haram. Laki-laki rangsangan itu cepat dengan pandangan. Ketika dia melihat seorang perempuan, lalu bergerak syahwatnya. Dan itu tipenya atau pada umumnya laki-laki. Maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Makanya istri itu harus di rumah. Kalau seandainya seorang istrinya, istri karir, nggak ada di rumah, terjadi yang seperti ini gimana? Bagaimana solusinya? Ya, subhanallah, masing-masing itu sudah ada fungsinya. Ya, tupoksinya masing-masing sudah ada, tugas pokok dan fungsi. Ya, istri fungsinya, subhanallah. Jangan menganggap bahwa istri yang tidak punya pekerjaan hanya di rumah saja, S3 masa dia di rumah saja, misalkan gitu ya. Jangan dianggap itu ada suatu hal yang remeh. Tapi itu adalah tugas mulia. Pertama, suami merasa istrinya S3. Kalau memang S3 doktor ya. Dan si anak dia merasa memang ibunya dia dididik oleh orang yang S3. Tapi kalau seandainya istri udah S3 kerja di luar, anak dididik oleh S1. yakni tamat SD. Ya, bukan S1 lagi ya. Yakni pembantu yang kemudian suami dilayani oleh pembantu. Karena istri sudah sibuk. Tupoksinya sudah berbeda. Ya, tugas pokok dan fungsinya sudah berubah. Makanya tidak aneh kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bukan kita melegalkan, tidak. Tapi Islam lebih awal untuk mengantisipasi hal ini. Kita lihat dalam Imam Nawawi dalam mengatakan beliau mengatakan ya dengan menyebutkan hadis di atas tadi, lalu hadis yang kedua, idza ahadukum a'jabathu imra'ah, yakni wanita, seorang wanita menjadikan dia senang dengan wanita itu. Laki-laki banyak hubungan, apalagi kerjanya, relasinya, dia akan berhadapan dengan bermacam-macam perempuan, bermacam-macam tipe, bermacam-macam kecantikannya. Karena
karena dia adalah petugas untuk mencari nafkah, sudah pasti dia akan berhadapan dengan hal yang seperti itu. Ya. Makna hadis annahu yustahabbu liman ra'a imra'atan. Makna dari hadis yang di atas, dianjurkan bagi orang melihat seorang perempuan fataharrakat syahwatuhu, lalu syahwatnya bergerak, ya, mulai naik syahwatnya, ada keinginannya, ayati imra'atah, hendaklah dia mendatangi istrinya, au jariyatan au jariyatahu in kanat lah, ya ini budak sahaya. Sekarang nggak ada lagi budak sahaya, pembantu jangan dikatakan budak sahaya, ya nggak boleh, itu bukan budak sahaya. Tapi di sini yang pasti adalah berarti istrinya, bagi yang punya istri gitu loh. Kalau yang tidak punya istri, maka kemarin apa? Puasa. Ya, harus puasa untuk mengontrol syahwatnya. Faliwaqi'aha liyadfa'a syahwatahu. Hendaklah dia gauli istrinya sampai di rumah istri. Ya, maka di sini istri mau tak mau, ya, apa istilahnya, on call, ya, siap sedia, on time, ready. Gimana ready istri nggak ada di rumah? Ya. Wa tuskinu nafsah. Hendaklah dia gauli sehingga syahwatnya, dia bisa menghilangkan syahwatnya tadi. Tentu dorongannya kepada yang tadi gara-gara perempuan. Ini ada tempat pelampiasannya. Makanya dalam hadis disebutkan dalam sebelumnya adalah fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanal farj. Bahwasanya nikah itu lebih menundukkan pandangan. Sudah ada yang bisa dipandang-pandang. Kalau sudah belum nikah, haramnya dipandang. Kalau ini sudah ada yang halal yang dipandang. Wa ahsanal farj, lebih menjaga kemaluan, sudah ada penyalurannya. Ya. Ada orang mengatakan, si fulan nikah yang kedua kok selalu mengikuti syahwatnya. Ya, syahwatnya Allah berikan. Ya. Lalu kalau dia nikah satu lagi, ya terus ada masalah. Memang dibolehkan kok. Kalau seandainya tidak mencukupi kebutuhan yang pertama, apalagi kalau seandainya bekerja. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana, ya, ini mulianya agama Islam. Wa yajma'u qalbahu ala ma huwa bisadadihi. Maka dia bisa mengumpulkan hati, tekadnya, ya, dalam menghadapi itu. Di intinya adalah dia bisa menghilangkan syahwatnya karena ada pelampiasannya. Maka si istri mau tak mau, pas datang suami, ini tadi Zainab sedang memproses kulit, walaupun sedang masak, sedang goreng nih, datang suami ngeresek-ngeresek, sudah matian, ya, kompor itu, layani suami. Enak. Qauluhu innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan, pergi dalam bentuk syaitan. Qala ulama, maknanya
ma'nahu al-isyaratu ilal hawa, isyarat kepada hawa nafsu, wad du'a ilal fitnati biha, dan dorongan atau ajakan ya terfitnah dengannya. Jadi bukannya ini Islam menganggap wanita syaitan, tidak. Maksudnya syaitan itu berusaha bagaimana menjerumuskan manusia kepada hal yang maksiat. Maka wanita mau ya pakai cadar, pakai jilbab besar saja itu terfitnah laki-laki. Ya, sudah nutup wajahnya nih. Tapi ketika lihat jilbab besar aja, ya jantungnya kadang-kadang ya berdobok-dobok. Enak. Apalagi tersiruk. Enak. Apalagi kalau seandainya pakaiannya tidak seronoh, nggak bagus. Lima ja'alaha Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal mayli ila nisa wal iltidadi binadhrihinna wa ma yata'allaqu bihinna fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syarri biswaswasatihi wa tazyinihi lahu wa tazyinihi lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wanita itu atau fitnah itu di jiwanya laki-laki untuk kecenderungan kepada perempuan. Itu sudah fitrah gitulah. Ya, laki-laki suka dengan perempuan itu sudah fitrah. Laki-laki suka dengan laki-laki yang lain, wah ini udah kebalikan fitrah ini. Ya, kalau ayam jual ayam itulah belagu tuh. Masa ya laki-laki semua laki-laki di padian. Ya, LGBT itu orang yang terbalik akal. Ya, nah, ayamnya dalam mual. Ya, ayam wah. Ya. Nah, jadi memang fitrah. Atas fitrah inilah terjadinya pernikahan. Atas fitrah inilah adanya keturunan. Coba kita lihat tersiksa perempuan yang menikah dengan homoseks. Laki-laki yang homoseks. Ada dikisahkan. Ya. Terjadi. Sudah nikah, istrinya dari awal-awal. Ya, tapi dia melegalkan perbuatan dia bertameng dengan menikah. Nah, jadi kecenderungan seorang laki-laki kepada perempuan itu adalah fitrah. Ya, fitrah yang telah Allah berikan. Maka di dalam Islam kemudian dua al-iltizaz binadhrihinna, senang menikmati melihatnya, itu adalah fitrah. Tapi bagaimana fitrah ini bisa disalurkan dengan halal gitu. Ya, jangan kita berdalih, wah ini fitrah kalau itu ya, yang haram dihalalkan, enggak boleh. Wa ma yata'allaqu bihinna, dan apapun yang berhubungan dengan wanita, fahiya syabihatun bisyaitan, maka dia mirip dengan syaitan. Bagaimana syaitan? Syaitan selalu mengajak kepada keburukan dengan ya mau berikan was-was atau menggoda. Wanita juga menggoda, gitulah.
keberadaan itu walaupun dia tidak ngomong, tapi memang keberadaan dia itu menggoda, gitu, memfitnah. Ya, lalu syaitan pun menghiasi untuk laki-laki, wanita tadi, yang buruk pun jadi rancak dia. Ya, sehingga bermacam-macam. Wa istanbatu min hadza, maka disimpulkan dari ini, ya, annahu yanbaghi laha alla tukharrija alla takharraja bainar rijal. Maka diambil illa di darurah. Maka diambil dari sini disimpulkan bahwa perempuan itu tidak boleh keluar di tengah-tengah laki-laki. Ya, jangan dia pergi ke kerumunan laki-laki. Jangan dia pergi ke sana. Illa li darurah, kecuali ada keterpaksaan, kedaruratan. Wa annahu yanbaghi lirrajuli al-ghaddu an thiyabiha wal i'radu anha mutlaqa. Bahwasanya sepantasnya bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya dari pakaian wanita aja. Ya, dari pakaian wanita. Subhanallah, kadang-kadang jangankan wanita, pakaian wanita aja mau laki-laki ada yang ya sudah kepusingan gitu ya. Melihat pakaian wanita aja. Ini apa namanya? Bagaimana hawa nafsu itu terhadap wanita ya menggoda. Wal i'radu anha mutlaqa, betul-betul berpaling dari wanita secara total dalam apa? Dalam hal tentu dalam yang tidak halal. Kalau yang halal ya sudah, maka ada solusinya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari, tidak ada dalam Islam ini adalah pengebiri, digibiri nggak ada. Yang ada adalah penyaluran, ya, disalurkan dengan legal. Kalau nggak cukup satu, dua, nggak cukup dua, tiga. Tapi kalau seandainya dia hanya baru cukup satu, pengen juga dua, yang menjadi terbengkalai cielai. Karena kebutuhannya dia hanya satu. Gitu. Nah, maka syaitan selalu berusaha atau wanita selalu membawa godaan, ya, kepada laki-laki. Maka karena itu tadi, ya, adalah wanita selalu berupaya menjauh dari kerumunan laki-laki, ya, kecuali untuk ada kedaruratan seperti belanja dan seterusnya, dan dia hendaklah berpakaian dengan pakaian yang baik. Qaulu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa ata imra'atahu Zainab wa hiya tan'asu mani'atan laha faqada hajatahu thumma kharaja ila ashabihi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan ila akhirih. Qala ulama mengatakan hadis ungkapan tadi bahwasanya Nabi melihat seorang perempuan lalu dia mendatangi istrinya Zainab yang mana dia sedang memproses kulit, ya, lalu setelah kemudian dia lampiaskan hajat beliau, lalu beliau kembali kepada sahabat-sahabatnya dan beliau bersabda, sesungguhnya wanita datang dalam surah syaitan. Ulama mengatakan innama fa'ala hadza bayanan lahum. Nabi lakukan itu dalam rangka memberikan sebagai penjelasan, ya, menjelaskan bagi mereka, wa irsyadan, dan bimbingan, lima yanbaghi lahum ayaf'aluh, bimbingan apa yang harus mereka lakukan, ya, apa yang harus mereka lakukan.
fa'allamahum bifi'lihi. Lalu Nabi ajarkan mereka dengan perbuatan beliau langsung. Beliau melihat, beliau langsung pulang. Beliau sesuai lampiaskan kebutuhannya, kemudian dia balik lagi. Wa qaluhu wa fihi annahu la ba'sa bi talabi ar-rajuli imra'atahu ila waqa'fi an-nahar. Di dalam hadis ini faedah yang lain bahwasanya tidak apa-apa laki-laki meminta istrinya untuk berhubungan badan siang hari. Ya, syahwat ini kan gak bisa seperti mesin. Ya, hidupnya hanya malam aja misalkan. Enggak. Ya. Maka laki-laki ini syahwatnya dari mata. Ketika dia melihat, kemudian terdorong syahwatnya, sudah dia lampiaskan. Siang, malam, pagi, sore, ya. Wa ghairihi wa in kanat mushtaghila bima yumkinu tarkuhu li'annahu rubbama ghalabat 'ala ar-rajuli syahwah yatadarrar bit-ta'khiri fi badanihi aw fi qalbi aw basarihi wallahu a'lam. Maka boleh bagi laki-laki untuk meminta istrinya untuk berhubungan badan siang hari atau yang lainnya. Walaupun dia sedang sibuk dengan sebuah pekerjaan yang mungkin dia tinggalkan. Ya, tadi Zainab sedang memproses kulit. Sudah tinggalkan. Ya. Yang kayak tadi, ya misalkan sedang goreng dia sudah. Matikan kompornya, jangan biarkan aja kompor ini hangus nanti dan kebakar. Ya. Karena boleh jadi syahwat itu menguasai laki-laki, kalau tidak dilampiaskan, tidak disalurkan, maka boleh jadi akan memudaratkannya. Ya, lapanya kini nanti malam lah makan sih kan, tidak namuhar. Mana? Boleh jadi itu akan memudaratkan kepada badannya, memudaratkan kepada hatinya, memudaratkan kepada pandangannya. Nah, jadi subhanallah ya, agama Islam ini sangat indah sekali. Dan sesuai dengan fitrah. Hanya saja disalurkan dengan benar gitu. Ya, jadi kalau seandainya dari sini kita melihat hukum asal istri itu tupoksinya memang di rumah. Ya, tugas pokok dan fungsi. Jadi sebelum nikah itu memang saat masing-masing itu sudah harus ada. Ya, ini ada yang istri yang bekerja, suami yang menjadi bapak rumah tangga. Ya, kan susah dia. Anak dididik oleh dipelihara oleh suami, akhirnya ya menjadi suami rumah tangga jadinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya. Ini ada pertanyaan. Ketika anak akan dan saat sholat, perut anak selalu merasa ingin kentut. Padahal sebelumnya anak sudah ke toilet untuk menyelesaikan urusan anak. Akibatnya anak selalu sholat sambil menahan kentut. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya sedang sholat, ulama mengatakan menahan kentut itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kalau memang dia mengganggu, dia lepas kemudian dibatalkan wudunya. Ya. Namun perlu diketahui itu memang bisa menjadikan was-was kepada yang bersangkutan. Untuk menghilangkan was-was itu, apakah keluar dari dirinya angin atau tidak, maka dengan cara mendengar suara atau mencium aroma. Ya. Wallahu a'lam.
Kami di daerah kami kalau ada orang meninggal pas mau mengantarkan ke makamnya, di depan rumahnya seluruh keluarganya melewati di bawah jenazah yang diangkat kerandanya, dilakukan 2 kali dan menaburkan bunga di pusara. Apakah ada sunnah dalam menyalakan jenazah seperti ini? Jazakallah khairan Buya atas ilmunya, hamba Allah dari Kamang Baru. Tidak ada sunnahnya. Ini adalah khurafat. Apa khurafatnya ini? Ya, kalau seandainya enggak dilakukan itu nanti takana-kana yang meninggal. Alhamdulillah takana-kana yang meninggal. Setiap dikana didoan, setiap dikana digandangan. Iko supaya andaknya lupa dengan orang tuanya lah meninggal. Akhirnya lupa untuk mendoakannya. Ya, enggak ada itu adalah khurafat. Harus ngeliling dulu di bawah kerandanya supaya lupa. Enggak ada itu. Ya, enggak boleh dilakukan. Itu khurafat. Kemudian menaburkan bunga juga tidak ada. Ya, tidak ada sunnahnya. Ini adalah kebiasaan orang kufar yang melakukan demikian. Maka seharusnya kita tinggalkan supaya kita tidak menyerupai mereka, walaupun itu terkadang sudah menjadi sebuah tradisi di sebagian orang. Karena ini asal usulnya bukanlah dari syariat kita. Saat mau sujud, manakah yang didahulukan, tangan ataupun lutut? Kedua-duanya ya terdapat dalil. Imam Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh. Yang mendahulukan tangan boleh, yang mendahulukan lutut boleh. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.